Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ibu-ibu kepala sekolah, pengelola PAUD, yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai. Bagaimana kabar semuanya? Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam situasi masih seperti ini, marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, supaya keadaan seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam mengadakan kegiatan bersama anak-anak di sekolah. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan yang mana pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh di rumah, belajar anak di rumah, yang kali ini saya akan berbagi ilmu lagi kepada ibu-ibu. Kita akan belajar bersama bagaimana di dalam pendampingan anak dalam pelaksanaan belajar dari rumah selama pandemi. Jadi selama belajar di rumah, kita akan melihat ada beberapa bentuk pelaksanaan selama kebijakan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami bersama. Jadi dalam bentuk pelaksanaan tersebut adalah merupakan implementasi dari konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ, metode pembelajaran mandiri yang sistematis meliputi interaksi dengan peserta didik. Nah, di dalam penyajian materi pembelajaran, monitoring itu dilakukan nanti oleh guru yang berada pada waktu dan tempat yang berbeda. Itu nanti ibu-ibu yang melaksanakan oleh guru sendiri. Nah, jadi selama belajar dari rumah itu membutuhkan pendampingan dari orang tua atau orang dewasa yang sudah berlangsung selama ini. Nah, apa kegiatan yang dilakukan selama belajar dari rumah? Jadi selama kegiatan belajar dari rumah, adapun capaian perkembangan yang dapat mencapai tujuan dan indikator dari capaian kegiatan perkembangan. Nah, di dalam capaian perkembangan itu sendiri yang menjadi tujuan adalah kegiatan yang dipilih oleh pendidik. Itu capaian perkembangan itu merupakan tujuan kegiatan yang dipilih oleh pendidik. Nah, kemudian dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan juga mempertimbangkan kebutuhan kegiatan belajar anak di rumah yang dapat meningkatkan aspek perkembangan anak. Nah, kemudian aspek perkembangan yang sudah ibu-ibu laksanakan di sekolah yang mencakup itu ada 6 aspek. Yang pertama itu ada nilai agama dan moral, kemudian aspek kognitifnya, aspek bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan yang terakhir adalah aspek seninya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menstimulasi anak selama belajar di rumah? Jadi di sini kita bersama-sama mengajak anak-anak bagaimana kegiatan belajar yang dirancang merupakan kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan di rumah itu. Nah, adapun yang digunakan nanti, teman-teman tetap mengacu kepada tema dan subtema yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah merupakan tema kegiatan sehari-hari yang menjadi aktivitas yang sangat bermakna. Nah, dari tema tersebut, dari penentuan kegiatan belajar ini didiskusikan dan disepakati dengan orang tua murid itu sendiri. Nah, misalnya dari tema kegiatan sehari-hari yang terdekat dengan anak, itu ada tema merawat diri sendiri, makanan yang disukai oleh anak, kemudian rumahku, yang sering kita lihat anak-anak berada karena dalam situasi belajar di rumah, kemudian dan kebersihan rumah itu sendiri. Itu nanti tema-tema yang terdekat yang dilakukan oleh guru. Nah, selama kegiatan belajar, apa tugas guru? Nah, di sini tugas kita bersama, nanti teman-teman kepala sekolah, mungkin dengan guru di sini, kita akan selalu bersama-sama belajar. Guru di sini yaitu yang pertama memberikan pemahaman kepada orang tua murid di dalam melatih kemampuan saintifik anak dengan melakukan aktivitas yang 5M yang tidak boleh kita lupakan pada saat mendampingi kegiatan belajar anak, yaitu seperti yang 5M tersebut. Yang pertama, kegiatan mengamati adalah melakukan pengamatan bersama anak. Kemudian yang kedua itu kegiatan menanya, yang mana orang tua memberikan pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian kegiatan yang ketiga dari
5M, mengumpulkan informasi, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya bersama anak tentang kegiatan yang dilakukan. Kemudian M yang keempat, yaitu menalar atau mengasosiasi, yaitu di mana di sini kita bersama anak membuat perkiraan sebab akibat. Kemudian yang M yang kelima, yaitu mengomunikasikan, yang mana di sini kita meminta anak itu sendiri menceritakan kegiatannya yang telah berlangsung dan kesannya apa yang didapat selama dia berkegiatan pada saat beraktivitas bersama di rumah. Nah, itu jangan lupa dengan 5M-nya. Kemudian bagaimana waktu kegiatan selama kita belajar di rumah? Nah, di sini kegiatan yang dilakukan di rumah ada beberapa pola kegiatan belajar dan bermain anak di rumah tidak berpatokan pada jam sekolah seperti sudah berjalan normal. Jadi dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan anak dan orang tua. Itu nanti diingat, tidak harus berpatokan pada jam. Kemudian durasinya bagaimana? Nah, sini durasi kegiatan sebaiknya itu berlangsung sekitar 15 sampai 25 atau sampai 30 menit dalam satu hari. Sebaiknya hanya melakukan satu kegiatan saja, tidak usah banyak-banyak. Karena orang tua mungkin tidak paham dengan kegiatan yang kita berikan sehingga waktunya tidak menambah bosan anak di rumah. Nah, orang tua juga menyiapkan waktu di rumah itu bisa pagi, siang, atau sore sesuai dengan kesepakatan orang tua dan anak itu sendiri. Nah, jadi setiap anak dan orang tua dapat melakukan kegiatan untuk stimulasi perkembangan anak sesuai kesepakatan anak dan orang tua di rumah masing-masing. Itu waktunya, nanti diingat. Nah, kemudian rencana kegiatan selama kegiatan belajar dari rumah, selama kegiatan belajar di rumah anak-anak itu, mengapa apa saja yang direncanakan? Nah, di sini guru menyusun rencana kegiatan anak di rumah untuk waktu pembelajaran selama 1 minggu. Ada yang melaksanakan 5 hari, ada yang melaksanakan sekolah itu 6 hari. Nanti itu dibuat, disusun berupa RPPM. Itu yang dibuat nanti. Tetapi di dalam penyusunan RPPM ini tetap mengacu pada tujuan perkembangan yang telah ditentukan dengan dibuat dengan menarik, mudah dipahami orang tua, menggunakan metode yang bervariasi supaya anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, kemudian di samping itu pula dapat disertakan gambar langkah-langkah atau gambar yang mewakili kegiatan dan bisa diisi tanggal pelaksanaan dari masing-masing kegiatan tersebut. Nah, kemudian dari gambar-gambar yang disiapkan, nanti ibu guru di sini juga bisa merencanakan dengan menggunakan media berupa video, lagu untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan mendukung minat anak di dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kemudian selama kita mengajak anak-anak itu belajar dari rumah, media apa yang bisa digunakan? Nah, di sini teman-teman guru bisa nanti memilihkan media kegiatan pembelajaran di sekolah dan di rumah tentunya tidak sama, berbeda. Nih, karena di rumah itu ada keterbatasan media untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian pilihan media yang dipilih nanti oleh orang tua di rumah itu menyesuaikan dengan media yang ada di rumah masing-masing anak. Seperti menggunakan mainan anak, peralatan rumah tangga, atau koleksi anak, dan orang tua di lingkungan yang ada di sekitar anak itu sendiri. Nah, kemudian di samping menggunakan media yang dengan yang ada di lingkungan, juga bisa menggunakan media di televisi melalui tayangan pembelajaran bersama TVRI, TV edukasi, ataupun radio, ataupun melalui RRI yang didengar lewat media radio RRI itu. Kemudian di sini juga ibu-ibu yang kita hormati, guru itu sendiri juga dapat berkomunikasi atau berdiskusi terlebih dahulu mengenai ketersediaan media yang ada di rumah sebelum merencanakan kegiatan selama 1 minggu. Jadi guru dan orang tua di sini bisa berkomunikasi apa yang akan dilakukan dengan lingkungan yang terdekatnya. Nah, bagaimana langkah-langkah kegiatan belajar anak yang dilakukan di rumah? Nah, di sini guru terlebih dulu bisa mengkomunikasikan langkah-langkah kegiatan melalui buku rencana kegiatan ataupun dipertegas melalui WA group,
di media sosial atau bila dikomunikasikan melalui basis jaringan ataupun melalui online-nya. Itu bisa dilakukan dengan langkahnya. Nah, sehingga orang tua tersebut bisa memahami untuk mempermudah di dalam menyampaikan tujuan kegiatan ke anak. Itu tujuannya. Nah, jika kegiatan melalui video atau lagu yang menggunakan komputer atau laptop, kemudian orang tua tetap mendampingi anak, nah, sehingga mampu menjawab pertanyaan anak. Jadi di dalam melakukan jawab tentang isi dari tayangan tersebut. Jadi di sini orang tua tetap mendampingi di dalam melakukan kegiatan supaya orang tua bisa menanyakan kembali apa yang telah diajak anak-anak selama berkegiatan tadi. Nah, kemudian setelah selesai melakukan kegiatan, kita bisa nanti akan melihat hasil dari kegiatan anak selama belajar dari rumah. Nah, jadi kita lihat bersama selama kegiatan berlangsung di sini sebaiknya orang tua itu mendokumentasikan kegiatan bisa melalui rekaman video atau menggunakan telepon seluler ataupun foto kegiatan anak. Itu diambil masing-masing setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Nah, video dan foto yang sudah didokumentasikan oleh orang tua, kemudian itu dikirim kepada guru melalui media komunikasi sosialnya, apakah lewat WA, apakah lewat bagaimana caranya mereka menyampaikan ke guru supaya dokumennya nyampe ke sekolah. Sehingga di sini guru bisa meminta orang tua untuk menceritakan proses kegiatan yang dilaksanakan di rumah melalui tulisan ataupun rekaman terkait dengan kegiatan anaknya. Jadi minta catatan-catatan yang sudah dilakukan supaya memudahkan nanti di dalam memberikan penilaian guru itu sendiri. Nah, untuk mengetahui proses kegiatan belajar anak di rumah, di sini yang bagi mungkin barangkali yang mengalami kesulitan jaringan internet atau orang tua yang tidak memiliki fasilitas merekam kegiatan anak, di sini guru dapat melakukan kunjungan ke rumah anak itu sendiri. Nah, guru itu melakukan kunjungan ke rumah anak itu bisa dilakukan 1 atau 2 kali seminggu. Jadi guru datang ke rumah anak tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, karena di sini tujuannya guru datang ke rumah anak itu nantinya untuk mendapatkan laporan orang tua dan mengamati langsung kegiatan anak selama berkegiatan di rumah. Jadi kunjungan itu tetap guru-guru datang ke rumah memperhatikan protokol kesehatan yang sedang kita ikuti bersama-sama. Nah, jadi selama kegiatan belajar di rumah selesai itu kita akan mengadakan monitoring. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu semuanya di saat nanti memberikan kegiatan selama 1 minggu, guru di sini memastikan bahwa orang tua sudah memiliki pemahaman mengenai kegiatan yang dilakukan anak. Jadi orang tua melaporkan atau mengirim hasil kegiatan anak dengan menuliskan nama di grup kelas, ada nama kegiatan dan juga ada tanggalnya. Nah, di sini guru menyiapkan lembar laporan orang tua untuk mendeskripsikan kegiatan bersama anaknya di rumah. Kemudian guru juga mencermati deskripsi laporan dari orang tua, terutama terkait hambatan atau kendala orang tua di dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan pendapat atau solusi. Nah, juga guru di sini dapat mengingatkan orang tua untuk mendampingi anak melakukan kegiatan jika orang tuanya belum memberikan laporan kegiatan anak kepada guru di sekolah. Nah, jadi guru di sini yaitu bisa memberikan pengertian kepada orang tua bahwa satu pengembangan anak yang dilaksanakan oleh anak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan perkembangan pada anak terjadi secara berproses. Ini bisa disampaikan oleh guru kepada orang tua murid. Selama nanti kegiatan belajar anak di rumah, kita setelah memonitoring, kita juga membuat laporan. Jadi laporan kegiatan belajar anak di rumah itu yang bersama orang tuanya itu disusun oleh guru setiap minggu. Jadi guru membuat laporan per minggu. Jadi di dalam penyusunan laporan tersebut ada format laporan
kegiatan yang dibuatkan oleh guru itu, yaitu yang berisikan identitas anak, kemudian isi nama anak, isi usia anaknya mungkin kelompok A atau B sesuai dengan usia di situ. Kemudian di format tersebut juga ada pendamping dalam melakukan kegiatan, apakah anak itu dalam belajar didampingi oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak, atau yang lain-lain yang terdekat dengan anak di rumah. Kemudian format tersebut juga berisikan durasi waktu di dalam melaksanakan kegiatan dan berisikan tujuan dari pengembangan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, kemudian juga berisikan gambaran atau penjelasan proses kegiatan yang dapat berupa jawaban anak atau pendapat anak hasil karya. Itu dari gambaran penjelasan proses yang bisa nanti diisi. Nah, yang terakhir di sini di dalam format laporan tersebut ada nanti kita meminta kepada orang tua murid kendala-kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama belajar kegiatan di rumah. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan nih teman-teman, mari kita simak bersama, kita dengarkan bersama. Walaupun teman-teman di sini sudah setiap hari barangkali mengikuti webinar ataupun seminar ataupun workshopnya, tapi tidak ada salahnya juga kita tetap mengisi diri, menambah wawasan, karena kegiatan ini akan masih berlangsung, jadi kita tetap harus belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa nanti mengikuti bersama-sama selama pendampingan anak-anak yang belajar di rumah, bisa memberikan pemahaman kembali kepada orang tua murid sehingga kita mendapatkan dan bisa menilai anak-anak di rumah dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya tadi ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita bersama-sama berdoa semoga COVID-19 pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali bersama anak-anak di sekolah. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Sukses semua.